bilang, oh enggak bisa, enggak semudah itu. Enggak semudah itu saya menghalalkan apel itu, enggak semudah itu. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Akhirnya syaratnya katanya, kamu harus mau kawin dengan anak saya, dengan putri saya. Putri saya itu orangnya buta, tuli, tidak punya tangan. Mau enggak? Wa min nafsin la tasbahu wa min nafsin, dan dari hati, wa min nafsin, dan dari hati, la tasbahu, yang tidak bisa kenyang. La tasbahu, yang tidak bisa kenyang, apa nafsin? Ya, hati yang tidak pernah puas. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari hati yang tidak pernah kenyang, hati yang tidak pernah puas, ya. Pengen satu, dikasih satu, pengen dua, dikasih dua, pengen tiga, terus gitu, tidak pernah tenang hatinya itu, selalu kurang, ya, kurang terus. Itu namanya hati yang tidak pernah bersyukur, tidak pernah merasa puas. Itu siksaan tersendiri itu, ya. Orang tidak pernah mau bersyukur, hatinya tidak pernah puas, ya. Hatinya puas dalam masalah kesenangan duniawi, ya. Ya, terkait makan, terkait harta, jabatan, ya. Tidak pernah puas lah, itu bisa menjelakai, ya, bisa menjelakakan. Tapi kalau tidak pernah puas dalam hal ilmu dan ibadah, ya baik itu. Ya. Selalu merasa kurang, ingin ibadah terus, ingin belajar terus, itu baik-baik saja. Yang tidak baik itu kalau tidak puas terhadap kesenangan duniawi, ya. Makan tidak pernah puas, ya. Jabatan tidak pernah puas, selalu ingin. Ya. Wa min da'watin la yustajabu laha wa min da'watin, dan dari doa, wa min da'watin, dan dari doa, la yustajabu laha, la yustajabu, yang tidak dikabulkan, la yustajabu, yang tidak dikabulkan, laha apa da'watin. Mohon perlindungan kepada Allah dari ditolaknya doa. Dari ditolaknya doa. Ketika seorang berdoa, maka doa itu diterima, ya. Diterima, bisa jadi dikabulkan persis seperti yang diminta. Bisa jadi dikabulkan tapi ditunda di akhirat. Karena mungkin yang dia minta itu terlalu besar, terlalu hebat, ya. Ditunda, dikabulkan di akhirat. Atau doanya itu disalurkan untuk menolak kejelekan yang setara dengan apa yang dia minta. Dia minta sesuatu tapi dikabulkan dalam bentuk dihindarkan dari musibah yang setara nilainya dengan yang diminta. Atau doanya itu disalurkan untuk menghapus dosa-dosanya, ya. Jadi kalau dosanya banyak, maka doanya itu untuk nutupi dosa, doa lagi ditutupi lagi, ya. Jadi tidak segera terkabul karena doanya itu untuk menghapus dosa-dosa. Karena itu dosa itu termasuk hal yang menghalangi terkabulnya doa. Atau ya termasuk yang menghalangi terkabulnya doa adalah makan makanan haram. Itu juga menyebabkan tertolaknya doa, tidak dikabulkan, ya. Ibadahnya juga tidak dikabulkan, akibat makan makanan haram. Baik haram karena karena bendanya, atau haram karena sebabnya. Haram lidzatihi, haram lighairihi. Kalau haram lidzatihi itu contohnya makan babi, ya. Babi haram itu. Atau minum khamr, minuman keras, walaupun cuma setetes. Itu juga haram. Ya, termasuk narkotika, ya. Narkotika dengan berbagai macam jenisnya, pokoknya hal yang memabukkan itu banyak atau sedikit haram. Jadi bisa menyebabkan tertolaknya doa.
Atau haram karena sebab, ya contohnya apa? Nasi itu halal apa haram? Halal. Nasi itu halal. Tapi kalau makan nasi tidak bayar, hukumnya haram. Ya. Haramnya itu bukan karena nasinya, tapi karena tidak bayarnya itu. Atau nasi hasil mencuri, makanan hasil mencuri. Itu haram itu. Bukan karena makanannya, tapi karena mencurinya itu. Karena mencurinya. Jadi kalau ilmunya manfaat, kalau ingin ilmu yang manfaat, ya hindari makan makanan haram, hindari minum minuman haram, walaupun cuma sedikit. Ya, konon Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Ya. Sebelum balik masih umur 7 tahunan beliau sudah hafal Quran 30 juz. Imam Syafi'i. Ya. Beliau ketika ngaji ke gurunya Imam Malik, ngaji kitab hadis Muwatta. Beliau tidak pegang kitab. Mana kitabmu? Ya saya sudah hafal. Jadi ngaji itu hafal. Kitab yang dia kaji sudah hafal, tidak pegang kitab. Cerdas luar biasa. Konon katanya bapaknya Imam Syafi'i, ibunya Imam Syafi'i itu terkenal orang yang wara', sangat berhati-hati, menjaga diri dari barang haram. Jadi cerita yang terkenal itu ya. Bapaknya Imam Syafi'i itu satu hari jalan-jalan kemudian ada apel mengapung di sungai, kemudian diambil dimakan. Setelah dimakan ingat loh, ini apel ini halal apa haram? Ini punya siapa ini kok langsung saya makan? Ya. Akhirnya karena takut haram, dia menyusuri hulu sungai ini, menyusuri barangkali mana ada pohon apel. Ternyata di situ ada, lama-lama ketemu dengan pohon apel di pinggir sungai. Oh mungkin ini, hanya nanya ke yang punya. Ya assalamualaikum, waalaikumsalam, nanya. Siapa yang punya pohon apel pinggir sungai? Oh saya, kenapa? Oh saya ingin minta halalnya. Ingin minta halalnya karena saya tadi makan apel yang mungkin jatuh dari pohon itu. Ya, akhirnya si bapak yang punya pohon apel ini mikir, wah ini bukan orang sembarangan ini orang yang menjaga diri dari barang haram. Akhirnya dia bilang, oh tidak bisa, tidak semudah itu. Tidak semudah itu saya menghalalkan apel itu, tidak semudah itu. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Akhirnya syaratnya katanya, kamu harus mau kawin dengan anak saya, dengan putri saya. Putri saya itu orangnya buta, tuli, tidak punya tangan, ya, bisu. Mau enggak? Nah, mikir nih ya. Aduh, saya mau dikawinkan dengan orang yang cacat total, gimana gitu ya. Ya, akhirnya karena dia takut haram, ya enggak apa-apa sudah, enggak apa-apa. Mau. Ya. Akhirnya ternyata setelah selesai akad, masuk ke kamar pengantin, ternyata putrinya itu ya cantik, gitu ya. Tidak cacat. Hanya dia bingung loh, ini jangan-jangan saya salah masuk kamar ini katanya. Katanya cacat, tidak bisa melihat, bisu, tidak punya tangan. Nah, ya udah kamu tidak salah. Ya. Lalu apa maksudnya? Ya. Matanya buta itu artinya tidak pernah melihat barang haram. Ya. Bisu itu artinya tidak pernah merasani orang, tidak pernah mengucapkan yang haram. Tangannya tidak punya tangan artinya apa? Tangannya tidak pernah mencuri, artinya tidak maksiat lah gitu ya. Nah, konon katanya dari pernikahan itulah lahir Imam Syafi'i. Ayahnya wara' menjaga diri dari barang haram, ibunya juga wara' menjaga diri dari barang haram. Lahirlah seorang Imam Syafi'i yang cerdas menjadi panutan umat. Nah, kalau ayahnya ya mohon maaf, ayahnya bandar judi. Ibunya germo misalkan ya, alhamdulillah. Anaknya jadi apa ya? Ya secara akal anaknya itu tidak mungkin jadi anak soleh gitu ya. Insya Allah jadi penjahat juga ya. Meskipun ini tidak berlaku umum ya, tidak berlaku umum. Tapi pada umumnya seperti itu. Tidak berlaku menyeluruh maksud saya, tapi pada umumnya seperti itu. Pada umumnya orang soleh itu akan
melahirkan keturunan yang soleh. Pada umumnya orang jahat itu akan melahirkan keturunan jahat. Pada umumnya, meskipun tidak semuanya. Ya, bahkan Nabi pun ada yang punya anak tidak baik, ada itu. Contohnya Nabi Soleh. Ya. Nabi siapa? Nabi yang tenggelam itu, Nabi Nuh. Ya, punya putra, semuanya naik perahu, putranya diajak naik perahu, tidak mau. Ya. Tidak mau ikut ya, Nabi Nuh. Ya. Sama halnya dengan ada cerita-cerita tentang penjahat, ya, orang tidak baik, tapi ternyata anaknya menjadi orang baik. Ya, ya ada itu. Tapi umumnya itu. Umumnya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Umumnya, meskipun tidak berlaku menyeluruh, ya, tidak berlaku menyeluruh. Ya, jadi wamin da'watin la yustajabu laha, dan mohon pada Allah agar dijauhkan dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi tertolaknya doa. Salah satu upaya kita untuk agar doa kita terkabul adalah menjaga diri dari makan makanan haram, menjaga diri dari minum minuman haram, menjaga diri dari memakai pakaian haram. Pakai pakaian temannya, asal ada pakaian dijemur langsung dipakai, berangkat ke sekolah. Kira-kira halal apa haram itu? Ya haram lah. Pakai pakaian orang lain tanpa izin itu haram, itu ghosab namanya itu. Kalau tidak dikembalikan bukan ghosab tapi mencuri. Ya, lebih besar lagi dosanya itu. Katanya mau ilmu yang manfaat, tapi seragamnya ghosab, sandalnya ghosab. Gimana mau manfaat ilmunya? Ya. Makanannya ya itu gitu ya. Gimana memanfaat ilmunya? Ya Allah a'lam.